Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu limit fungsi dan turunan. Nah, di kelas 3 ini kita sebenarnya terdiri dari 4 bab. Bab terakhir nanti ialah integral. Nah, di bab 3 ini dia ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri serta turunan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi ini artinya itu kita mencari nilai yang mendekati. Tinggal memasukkan nilai yang diketahuinya. Contoh sederhana yaitu limit x menuju a, misalnya gitu. Berarti fungsi fx per gx bisa juga. Ini fungsi 2 atau limit x menuju a fx. Nanti kita masukkan nilai x itu dengan a. Ini rumusnya. Kita masuk contoh pertama, misalnya tentukan nilai. Nah, limit itu kita mencari nilai yang a, limit x menuju 1 misalnya. X menuju 1 dari persamaan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Nah, kalau seperti ini, gantikan nilai x dengan 1. Kalau x menuju 1 berarti gantikan nilai x dengan 1. Kalau x menuju 2 gantikan nilai x dengan 2. Tergantung angka di sini. Berapapun angka di sini menyesuaikan di x. Karena x1 berarti 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikurang 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Contoh kedua berarti kita ambil limit x menuju 2, x tambah 2 per x misalnya gitu kan. Nah, syaratnya itu di bawah itu tidak boleh 0. Kalau 0 kita harus jabarkan. Karena ini menuju 2 berarti masukkan nilai x dengan 2. Berarti 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini contoh ketiga yaitu limit x menuju 1 x kuadrat ditambah 2x tambah 1 per x tambah 1. Nah, kalau soal dia ada pembagi di bawah, berarti langkah pertama kita harus menjabarkan yang atas supaya membentuk yang bawah, supaya ada sama yang bisa dicoret. Yang atas kita jabarkan. Kata kuncinya seperti ini. Karena di bawah x tambah 1 otomatis salah satu di sini juga ada x tambah 1. Nah, ingat pelajaran SMP untuk menjabarkan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Itu kita jabarkan seperti ini. Nah, sini x karena dia x kuadrat. Nah, berarti kita cari dua angka dikalikan hasilnya 1 dijumlahkan 2. Dua angka dikalikan hasilnya 1 dijumlahkan hasilnya 2. Nah, perkalian yang menghasilkan 1 itu hanya angka 1, berarti 1 dikali 1. Nah, karena dia sama-sama positif, otomatis ini juga positif. Nah, berarti sini x tambah 1, x tambah 1. Kita coret karena dia sama. Berarti limit x menuju 1 x tambah 1. Mari kita masukkan nilai x-nya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik, sekarang kita akan mereview cara penjabaran dari suatu persamaan. Nah, contoh yang pertama yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, cara penjabarannya tetap kita buat x kuadrat, x sama x karena dia x kuadrat. Nah, dua angka, ingat dua angka dikalikan hasilnya 4 dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, kata kuncinya kalau hasil perkaliannya positif, hasil penjumlahannya negatif, berarti dua angka itu negatif. Ingat, kalau hasil perkaliannya positif, hasil penjumlahannya negatif, berarti dua angka itu negatif. Nah, 4 itu berapa kali berapa? 2 kali 2, berarti 2 dikali 2. Tadi kan bilang kan, kalau perkalian hasilnya positif, penjumlahan negatif, berarti dua angka itu negatif. Berarti negatif 2 sama negatif 2.
Karena kan negatif 2 tambah negatif 2 kan negatif 4. Berarti di sini kita buat min 2 min 2. Seperti itu cara penjabarannya. Karena di materi limit fungsi ini penjabaran itu sangat penting. Karena soalnya itu di ujian nasional juga, di ujian sekolah pasti soal penjabaran.